Kami dari kelompok 2 pada kesempatan ini akan mempresentasikan mengenai transformasi Fourier dan teori konvolusi. Kelompok 2 terdiri dari saya, Nanda Tasya, saya Lutfi Waskita Eka Putra, saya Melki Toding, saya Hanes Renggityo Prasojo, dan Muhammad Amar Mutahir. Pembahasan pertama adalah operasi konvolusi. Teori konvolusi. Konvolusi terdapat pada operasi pengolahan citra yang mengalihkan sebuah citra dengan sebuah mass atau convolution mass atau kernel. Kemudian adalah teori konvolusi special filter. Untuk citra, konvolusi dituliskan H, X, Y sama dengan F, X, Y dikali G, X, Y. Pemakaian teknik spatial filter pada citra umumnya titik yang akan diproses beserta titik-titik di sekitarnya dimasukkan ke dalam sebuah matriks dua dimensi yang berukuran n kali n. Matriks ini dinamakan matriks neighbor atau matriks tetangga, di mana n ini besarnya tergantung dari kebutuhan, tetapi pada umumnya n ini selalu kelipatan ganjil karena titik yang akan diproses diletakkan di tengah dari matriks. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh matriks setangga 3x3. Seperti matriks ini. Matriks konvolusi atau mass kernel yang ukurannya sama dengan matriks setangga. Nah, di sini matriks yang akan dikonvolusikan adalah matriks 5x5 ini dengan 8 grayscale. Dikonvolusikan dengan image mass matriks setangga ini. Lalu dengan cara seperti ini, dimana kolom yang ingin dicari dikalikan dengan sekelilingnya dikalikan dengan image mass ini. Contohnya seperti ini, dimana 0 dari matriks 5x5 dikali dengan min 2 dari image mass. Selanjutnya dengan 5 dikali min 1 ditambah 5 dikali 0, lalu 0 dikali min 1, 0 dikali 0, lalu 5 dikali 1, 1 dikali 0, 6 dikali 1, 1 dikali 2, lalu semuanya dijumlahkan sama dengan 8, dimasukkan ke tengah atau yang kita cari, yang ingin cari tadi. Selanjutnya begitu juga untuk kolom-kolom berikutnya, dicari semuanya. Jika sudah dicari semuanya seperti ini, maka lakukan normalisasi dengan cara menyetarakan dengan 8 grayscale ini, di mana 8 grayscale ini dimulai dari 0 sampai 7. Jadi apabila di matriks ini lebih dari 7, maka akan dijadikan 7. Apabila dia kurang dari 0, maka dia akan dijadikan dengan 0. Contohnya di sini ada 15 lebih dari 7, maka dinormalisasi menjadi 7. 12 dinormalisasi menjadi 7, dan 11 dinormalisasi menjadi 7. Begitu juga seterusnya. Dan untuk min 4 dinormalisasi menjadi 0, min 6 dinormalisasi menjadi 0, min 13 dinormalisasi dengan menjadi 0. Begitu juga selanjutnya. Ini merupakan contoh dari teori konvolusi. Berikutnya, teori konvolusi. Konvolusi berguna pada proses citra seperti perbaikan kualitas citra, penghilangan noise, blur, dan deteksi tepi. Pembahasan mengenai transformasi Fourier. Transformasi Fourier merupakan suatu proses yang banyak digunakan untuk memindahkan domain dari suatu fungsi atau objek ke dalam domain frekuensi. Dalam pengolahan citra digital, transformasi Fourier digunakan untuk mengubah domain spasial pada citra menjadi domain frekuensi. Analisa-analisa dalam domain frekuensi banyak digunakan seperti filtering. Dengan menggunakan transformasi Fourier, sinyal atau citra dapat dilihat sebagai suatu objek dalam domain frekuensi. Kemudian yaitu kelebihan transformasi Fourier. Yang pertama adalah mampu menunjukkan kandungan frekuensi yang terkandung di dalam sinyal. Yang kedua, mampu menunjukkan beberapa banyak komponen frekuensi yang ada di dalam sinyal. Lalu ada juga kekurangan dari transformasi Fourier, yaitu transformasi Fourier hanya dapat menangkap informasi apakah suatu sinyal memiliki frekuensi tertentu atau tidak.
tapi tidak dapat menangkap di mana frekuensi itu terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata.